selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selamanya ku cinta Kau, ku cinta Kau. Shalom Jemaat RJCC Malang, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir, baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyogok Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang saat. Sekarang kita mau ada tantangan, jadi kita harus tunjuk 5 orang berbeda. Oke? Ya, bisa ya? Boleh keluar dari kursi kalian, tunjuk 5 orang atau bisa pause. Oke? Kau 5 kali. Kau sahabatku. Kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, yang belum ditos, ayo. Kau sahabatku. Kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Thank you Lord. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Sebab kita tahu darah Kristus yang tercurah itu yang menyatukan setiap kita satu tubuh, yaitu Kristus sebagai kepala. Karena gitu sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau merenungkan bahwa oleh darah Kristus yang tercurah kita boleh dilayakkan. Kita yang tadinya tidak berpengharapan, diberikan pengharapan. Kita melihat Kristus di dalam kegelapan. Thank you Lord Jesus. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Di ufuk timur pagi
rindukan di ufuk timur makin beragam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bermuda kini berseri, tercurah darah suci yang mengalir di salib pada bukit Kalvari. Terkuras darah suci yang mengalir di salib pada bukit Kalvari. Terkuras darah suci yang mengalir di salib pada bukit Kalvari. It is finished. Christ has won. He is risen. Grace is here. Lamb of triumph over death. Forever it is done. It is finished. Christ has won. He is risen. Grace is here. Love has triumphed over here. Forever it is done. It is finished. Christ has won. He is risen. Grace is here. Love has triumphed
syukur padamu Tuhan. Mari gereja Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk kita menyambut perjamuan kudus tubuh dan darah Kristus. Biarlah mata hati kita, mata rohani kita tertuju hanya kepadanya. Tuhan, kami mengucap syukur buat tubuh dan darah-Mu. Hari ini kami bisa kembali, kami mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati roti dan anggur yang sudah dari tangan kami. Tuhan memberkatinya sehingga waktu kami memakan dan meminumnya, itu menjadi titik temu kami, titik kontak kami dengan Engkau, yang untuk selama-lamanya tidak akan pernah terpisahkan. Entah itu oleh pedang, oleh sakit penyakit, oleh penganiayaan. Tidak ada yang sanggup memisahkan kami dari kasih Kristus. Terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Kami siap menikmati perjamuan kudus ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang seharusnya menerima perjamuan kudus, tetapi Bapak Ibu Saudara tidak mendapatkan roti dan anggur, Bapak Ibu Saudara bisa mengangkat tangan, nanti para pelayan Tuhan bisa melayani Bapak Ibu Saudara. Adakah semuanya sudah mendapatkan? Perjamuan kudus diperuntuk saudara-saudara yang sudah bertobat, lahir baru, bertobat, mengambil keputusan untuk menjadi murid Kristus. Bapak Ibu Saudara bisa mengambil perjamuan kudus. Tapi yang belum, Bapak Ibu Saudara, jangan dulu mengambil perjamuan kudus. Oke, saya bacakan firman Tuhan sebelum kita. Bab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, angkat roti yang ada di tangan kanan saudara tinggi-tinggi, dan dengan iman, dengan yakin, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman, dengan percaya. Saudara bisa mempersiapkan cawan yang ada di tangan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat tinggi cawan yang berisi anggur yang sudah dipersekutukan dengan darah Tuhan Yesus. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Minum dengan iman, dengan yakin dan percaya. Biarlah Bapak Ibu Saudara mengucap syukur kepada Tuhan buat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Terima kasih buat perjamuan kudus-Mu Tuhan, bahwa perjanjian-Mu antara Engkau dengan kami tidak akan pernah tergantikan, tidak akan pernah Engkau meninggalkan kami. Meskipun sekeliling kami seolah-olah Engkau tidak bekerja, tetapi kami yakin dan percaya Engkau selalu beserta kami, Engkau selalu menopang kami, menuntun, memegang tangan kami. Itu jaminan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, kami bersuka cita bersama umat-Mu di seluruh dunia merayakan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Yes, puji Tuhan, sudah masuk bulan Desember ya. Wah, saatnya Mary terus belum. Ya. Nah, hari ini kita akan oleh pertolongan Tuhan, ya kita akan terus memperbaiki segala sesuatunya, kita terus belajar, mengevaluasi dan sebagainya. Hari ini kita akan mendoakan, ya, memwisuda, ya lah biar keren sedikit wisuda, ya. Teman-teman kita yang sudah lulus kemarin ikut kelas Equip, ya. Lalu kalau Bapak Ibu Saudara gereja Tuhan di tempat ini ingin tahu itu apa Equip, Bapak Ibu Saudara bisa lihat journey outfit kita yang ada selalu di kiri, itu bukan pajangan aja, Bapak Ibu Saudara bisa tanyakan, Bapak Ibu Saudara bisa ngobrol tentang itu, ya. Itu perjalanan rohani kita bersama-sama. Nah, hari ini kita akan mendoakan mereka sudah masuk satu tahapan lagi, Equip. Jadi tentunya ini
eh, diproyeksikan untuk menjadi next leader, menjadi pemimpin yang baru, betul ya? Jadi bukan lagi menjadi members biasa saja, tapi menjadi jemaat Tuhan yang terlibat aktif untuk bisa memberkati tubuh Kristus di tempat ini. Oke, saya langsung panggilkan. Iya, saya di sini ya. Langsung maju ya. Oke, langsung maju. Lulusan terbaik nomor 1 Alex. Ya, Alex Setiawan. Nomor 2 Angga Lim. Wede. Ya, langsung. Benaya Revival Victor. Anaknya pendeta pasti. Betsy Amazing. Wede, amazing banget. Budi Nyoto, Pak Budi Nyoto. Cynthia Subekti, ya Cynthia, ya. Daniel Setia Sidarta. Ya, Kak Debita, Teacher Debita Yulipe. Ya. Purbasari ya. Diki Saputra, beliaunya belum ada, ya, lagi masih bekerja. Terus Dian, ya, Kakak Dian. Udah. Oke, sudah semua? Duta Nugraha. Elvira Budianto. Ethan Crash Victor. Ya. Evan. Ya, Evan. Frankie, Bapak Frankie, Gilbert. Cece Joan. Joshua Rexi. Lagi pergi. Kesia, Kak Keca. Ya. Ini lovely wife, Lani Victor. Natasha. Ini banyak namanya, ya. Natalia Abigail. Samgar Yedija, Stepan Adiatma, dan Teguh Sugiharto. Woi, banyak hartanya nih, Sugiharto. Tineke Ku, waduh, Ibu Tina ya. Kita ingat nasi cuek. Oke guys, ini teman-teman kita dan saya berharap jemaat Tuhan yang lain juga bisa termotivasi untuk kita belajar. Karena memang gereja Tuhan, apalagi kalau bukan menghasilkan murid. Pabrik roti menghasilkan roti, pabrik coklat menghasilkan coklat, pabrik sepatu menghasilkan sepatu, gereja menghasilkan murid-murid yang lain. Dan kalau kita tidak memenuhi panggilan itu, maka kita sesungguhnya bukan gereja. Kita cuma perkumpulan biasa yang ngefans sama Tuhan Yesus. Nah, inilah dia wajah-wajahnya. Jadi nanti kalau ada yang melanggar lampu merah, murid equip ya. Jadi dikasih tanda ya. Waduh, kan itu. Ya kalau ada nih harus jadi teladan. Ya tentunya bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatan kasih karunia Tuhan. Ini dia wajah-wajahnya Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan memberkati mereka, mengutus mereka. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat kepada mereka semuanya untuk apa yang mereka kerjakan di masa-masa yang akan datang di gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami memberkati setiap leader, setiap pemimpin-pemimpin yang baru yang Tuhan sudah sediakan. Yang Tuhan sudah tentukan untuk bersama-sama kami bertumbuh di gereja lokalmu di tempat ini, di keluarga rohani kami di tempat ini Tuhan. Biarlah ini bukan cuma sekedar menjadi pengetahuan saja, tetapi ini mengubah hidup mereka dari hari ke hari. Bukan cuma sekedar satu kali, tetapi untuk selama-lamanya terus diingat semua apa yang mereka pelajari. Bukan untuk mereka, diri mereka sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Untuk membawa orang lain mengenal Injil Kerajaan Allah, Injil Yesus Kristus yang sejati. Lewat mereka, Injil diberitakan. Lewat mereka, Injil diajarkan, dilatih kepada orang-orang. Di kantor mereka, di tempat kerja mereka, di sekolah, dimanapun mereka berada. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat, memberdayakan mereka, memberikan kekuatan, kemampuan untuk mereka bisa mengikuti Kristus terus, bahkan sampai memuridkan orang lain lagi, dan orang lain lagi memuridkan orang lain lagi. Terjadi multiplikasi. Di dalam nama Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Mereka tidak mampu, mereka tidak bisa, tetapi Roh Kudus bisa bersama mereka. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kami hargai, yang kami muliakan. Kami mengutus mereka, kami memberkati mereka. Kami ucap syukur, kami berdoa. Amin. Selamat. Foto dulu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Ayo, sudah selesai sekarang adik-adik Yes, Rocky. adik-adik Rocky. Silakan Ye, ye, ye. depan. Ayo Rocky. Ayo Rocky. Mana Rocky-nya? Where are you Rocky? Ada Daniel, ada Atira, ada Oke, ayo. Ini. Oh, mau pipis. Oke, kita mengarahkan tangan. Saya undang Bapak Ibu, Saudara semua bangkit berdiri. Kita berdoa memberkati generasi penerus ini, Rocky. Semangat Rocky. Gimana semangatnya? Mau Natal ini. Oke. Yuk. Oke, kita mengarahkan tangan, kita memberkati Rocky. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan Yesus, Roh Kudus buat penyertaan-Mu selama 1 minggu. Dan hari ini Rocky, anak-anak-Mu ada di tempat ini bersama dengan orang tua mereka. Orang tua mereka membawa mereka kepadamu, kami sungguh bersyukur buat kesempatan, buat waktu yang Tuhan sediakan buat mereka. Sehingga satu kali lagi mereka boleh belajar bersama-sama, menikmati Engkau dan mengalami Injil-Mu. Terima kasih, biarlah kiranya setiap perbincangan mereka, sukacita mereka hari ini, semuanya menceritakan tentang keindahan-Mu, semuanya menceritakan tentang sukacita-Mu yang besar, sehingga mereka boleh bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih, setiap apapun yang mereka dengar hari ini firman-Mu, kami yakin dan percaya itu tinggal di dalam hati mereka dan mereka boleh merenungkannya. Dan kami percaya Tuhan memakai setiap guru yang ada, guru Rocky yang ada, Kau berikan hikmat, berikan kemampuan, berikan kesabaran, dan berikan damai sejahtera dan sukacita untuk mengajar anak-anak-Mu. Terima kasih buat hari ini, kami sungguh bersyukur buat apa yang sudah Engkau berikan kepada mereka. Kami yakin dan percaya masa depan mereka gilang gemilang di dalam tangan Tuhan. Apapun Tuhan yang Kau rencanakan, biarlah terjadi di dalam kehidupan mereka. Berkati juga para orang tua mereka juga, sehingga mereka boleh juga membicarakan tentang keindahan Injil-Mu di rumah mereka masing-masing. Dan hari ini kami mengucap syukur, kami mengutus mereka beribadah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ketiga yang esa, bersama-sama dengan mereka. Semua yang mau Rocky katakan amin. Oke, mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama menerima firman Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu yang sudah lama sekali, mungkin kita jarang nyanyikan lagi. Di lagu ini dibilang bahwa kita sudah bukan lagi yang namanya hamba dari kegelapan. Kita bersyukur buat Yesus Kristus yang sudah menenun kita sejak kita di dalam kandungan ibu kita. Sejak dunia belum dijadikan, Dia telah memanggil kita dengan nama kita. Mari kita naikkan syukur buat Dia. Yesus yang telah menebus kita dengan hidupnya, Dia berikan kepada kita supaya kita beroleh kehidupan. Thank you Lord. You unravel me, use this melody, you surround me with a song.
my name. I've been born again into a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into a family. Your blood flows through my veins. Mari kita bangkit berdiri, kita bersorak, bersyukur buat Dia yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Thank you Lord.
kasih Tuhan. Mari kita meneduhkan hati kita untuk kita mengoreksi hati kita, pikiran dan perasaan kita. Apakah benar-benar kita sudah terbebas dari perbudakan, ketakutan, apapun itu, kemarahan, kebiasaan buruk, dan lain-lain. Mari kita minta tolong Roh Kudus untuk kita mengecek hati kita. Demikian firman Tuhan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau memulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Ampuni kami Tuhan kalau kami sadar dan tidak sadar kami seling kembali memperhambakan diri kami kepada Allah-Allah yang palsu, yang pada hakikatnya bukan Allah yang sejati. Bahkan kami sudah dikenal Engkau, kami sudah mengenal Engkau, bahkan sudah dikenal oleh Engkau. Bagaimana mungkin kami bisa berbalik kembali kepada roh-roh yang miskin, roh-roh dunia yang miskin dan lemah. Dan biarlah anugerah-Mu hari ini mengampuni kami, menguduskan kami, menyucikan kami Tuhan. Dan biarlah hati kami persembahkan untuk berita anugerah-Mu sehingga kami benar-benar dibebaskan, kami benar-benar mengalami kebebasan yang sejati. Karena kami adalah putra-putri-Mu Tuhan. Kami bukan lagi umat yang diperhamba, tetapi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Dan biarlah firman Tuhan hari ini memperbarui kami, pikiran perasaan kami, mengubah hati kami. Bukan karena takut, bukan karena ingin mendapatkan berkat, tetapi karena kami mengasihi Engkau, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu. Berkasihanlah kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan biarlah anugerah-Mu turun, kekuatan yang daripada-Mu turun. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus kami ucap syukur, kami berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu oleh Tuhan. Oke. Ya. Hari ini kita memasuki bulan Desember, ya. Ada tradisi gereja yang baik yang mungkin bagi orang Kristen karismatik mungkin jarang bahkan tidak pernah untuk dirayakan, ya. Yaitu masa-masa Advent, ya. Masa-masa Advent, ya. Kita tahu bahwa Advent berasal dari kata Adventus yang berarti ya, kedatangan, masa-masa menunggu, ya, periode waktu di mana kita menunggu kedatangan Kristus. Nah, ini adalah tradisi yang baik. Ini adalah minggu pertama Advent, ya. Tradisi yang baik yang diturunkan oleh gereja, bapak-bapak gereja, tradisi gereja yang baik yang bisa kita contoh, ya. Kalau kita bisa merayakan Imlek di gereja, ya Yom Kippur, Israel gitu di gereja, ya. Kenapa tidak kita merayakan juga tradisi-tradisi gereja yang baik, ya? Saudara bisa lihat kan? Nah, ini hal yang bagus, ada hal yang bagus yang gereja bisa lakukan. Ini adalah masa Advent di mana kita secara historis kita mengenang kedatangan Kristus. Allah yang menjadi manusia. Wah, itu harus direnungkan. Kenapa? Karena ke depan di bulan-bulan ini saudara akan banyak terdistract sehingga kita kehilangan makna Natal. Betul ya? Sampai kita benar-benar tidak mengerti makna Natal iki opo sih. Ya? Makna Natal ini apa sih sebenarnya? Bukan cuma libur, bukan cuma ketemu keluarga, tapi ada sesuatu yang penting yang harus kita pikirkan. Terus ada makna eskatologisnya di situ. Bahwa Kristus yang pernah datang, ya, menjadi manusia, Kristus yang sama pula yang akan datang kembali ke muka bumi ini memulihkan segala sesuatu. Nah, itu yang kita renungkan sepanjang berapa minggu ke depan. Ya, ini masa-masa kita merenungkan, menanti-nantikan. Ya. Nah, khotbah kita hari ini adalah, dan temanya adalah Hope for the Hopeless. Pengharapan bagi orang-orang yang tidak berpengharapan. Ya, mari kita baca ayatnya firman Tuhan. Oke, sebentar. Tunggu berapa detik.
Oke, kita akan baca dari Galatia 4, 1 sampai 7. Ya, ayatnya sedikit, saya harap Bapak Ibu Saudara bisa baca bersama-sama dengan saya. Hitungan yang ketiga mulai. 1, 2, 3. Yang kumaksudkan ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang Tuhan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh perbuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang membacakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya serta membagikannya. Nah, hari ini kita akan merenungkan di masa-masa Advent ini, di masa-masa Natal ini, satu firman minggu lalu Ko Alek menyampaikan juga dari Galatia, dan by the way tahun depan kita akan belajar mendengarkan khotbah berseri yang diambil dari Galatia juga, ya, full Galatia. Yang kemungkinan ada berapa minggu kita akan bahas Galatia. Mungkin saudara tidak pernah baca Alkitab sedikit pun, tidak pernah tahu, tidak pernah menyelesaikan buku Galatia. Nah, ini saudara waktunya sudah bisa menyelesaikan bersama-sama, ya. Nah, kita akan belajar bersama-sama, ya. Tapi ini trailer, kalau bioskop ada trailernya sedikit-sedikit, ya. Nah, oke. Nah, bicara tentang Natal, satu kata tentang Natal yang paling saudara aware itu apa? Natal. Hadiah. Itu kemarin kayak Gisi juga pertanyaan kayak gitu ya, apa tentang Natal? Makan-makan ya, diskon ya, ya benar ya. Terus itu yang bagian-bagian seperti itu. Yang bagian yang paling berharga, apa kira-kira bicara tentang Natal? Ya, satu kata tentang Natal ya dalam bahasa aslinya itu kan kelahiran ya. Kalau sudah pernah dengar istilah disnatalis, wah itu hari lahirnya sebuah lembaga gitu ya. Nah, pernah dengar ya, anak-anak kampus pasti tahu disnatalis ya. Nah, sebuah harapan, ada sebuah harapan yang muncul. Nah, kemarin mama-mama yang 9 bulan mengandung ya, begitu lahir, wah ini harapan yang ditunggu-tunggu. Nah, kelahiran itu bicara pengharap kondisi, suatu kondisi yang diharap-harapkan. Nah, setiap tahun kita berharap kondisi itu lebih baik ya. Setiap tahun kita berdoa dalam hati menjelang Natal, menjelang libur Nataru, Natal tahun baru ini kita berharap kondisi lebih baik. Ya, dari tidak baik menjadi lebih baik. Wah, dari kondisi yang minus menjadi plus paling enggak. Atau dari baik menjadi lebih baik. Itu doa kita. Ya, di Natal dia berdoa, Tuhan tolong kondisi gue yang baik ini jauh lebih baik. Kalau belum baik, jadikan baik Tuhan. Ya. Terus habis itu kalau sudah mendapat yang terbaik, wah Tuhan tolong tahun depan apa yang sudah aku capai yang terbaik ini tolong dipertahankan ya Tuhan supaya tetap terbaik. Bila perlu melampaui apa yang sudah aku capai. Wah, kemaru ya. Sudah terbaik, melampaui bila perlu. Nah, tapi tanpa sadar harapan-harapan ini justru membuat kita anxiety. Ini bahasa Gen Z ya, anxiety. Anger. Anger ya, disappointed ya, merasa kecewa, stres, depresi, memikirkan tahun depan ini seperti apa, tidak bisa dikendalikan, bahkan tidak sedikit yang bunuh diri, masuk rumah sakit jiwa dan sebagainya. Menjelang Natal itu survei membuktikan banyak orang stres. Ya, perusahaan-perusahaan stres ya, orang-orang banyak yang stres justru karena dengar lagu Natal stres ya. Khususnya yang babi-babi itu stres ya, mau dipotong, ya stres ya. Nah, mengapa kita mudah hopeless? Pertama mungkin terlalu sering di PHP ya, pemberi harapan palsu, di PHP-in ya. Katanya ini, katanya seperti ini, tapi terbukti tidak. Yang kedua itu keadaan yang tidak progres, tidak maju-maju mulai dari dulu ya segini, stuck. Ya bersyukur kalau masih stuck, ini bukan stuck malah menurun, bukan maju malah menurun, minus posisinya. Ya malah memperburuk suasana, ya lelah menunggu, akhirnya apa? Hopeless. Aku tidak berharap lagi dah.
Ya. Terus hilangnya sesuatu yang menjadi pijakan sukacita kita. Entah itu karir kita, entah itu orang yang kita kasihi, banyak hal ya dan lain-lain ya. Pijakan sukacita kita, pijakan yang membuat kita itu bermakna, pijakan yang membuat kita memiliki identitas hidup. Kalau enggak ada ini aku enggak punya identitas, kalau enggak ada hal ini aku enggak punya makna hidup. Itu hilangnya hal-hal yang seperti itu bisa kita hopeless. Contoh Yakub kehilangan Yusuf, hopeless dia. Ya padahal Yusuf tidak mati kan, itu dibohongin sama kakak-kakaknya. Dia hopeless nunggu apa hidup ini, apalah arti hidup ini. Jadi anak-anaknya yang lain dianggap nggak ada, hanya Yusuf yang paling berharga. Yusuf itu adalah makna hidupku, Yusuf ini adalah kehidupanku, identitasku. Wah dia sampai tua. Tapi ternyata dia baru sadar kan, Yusuf tidak mati. Itu contoh hopeless. Ya. Contoh apa lagi? Sebuah keadaan yang tidak mungkin kita ubah atau dikendalikan di dunia ini. Di dunia sudah jatuh dalam dosa, saudara akan bertemu dengan hal-hal situasi yang tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa dirubah. Ya, dolar naik, rupiah melemah, tidak bisa dikendalikan. Orang yang kita kasih tiba-tiba mendadak meninggal, dipanggil Tuhan. Pernikahan yang baik-baik saja tiba-tiba hancur, bisa terjadi. Harta yang banyak tiba-tiba dalam semalam habis. Tidak bisa dikendalikan. Itu membuat kita juga bisa hopeless. Ya. Nah, bagi mereka yang terlihatannya harapannya terpenuhi, bukan berarti tidak ada masalah. Aku terpenuhi. Semua harapanku mulai dari tahun kemarin, 2 tahun terakhir terpenuhi semua. Tuhan itu baik, Tuhan luar biasa. Bukan berarti mereka tidak akan pernah kena yang namanya virus hopeless. Ya. Bagi mereka yang terlihat harapannya terpenuhi, bukan berarti tidak bisa hopeless. Kelompok ini harus berusaha dengan keras supaya harapannya yang sudah tercapai terus bisa dipertahankan. Bahkan tadi saya sudah bilang, bila perlu ditingkatkan. Nah ini juga jebakan yang bisa membuat kita anxiety tadi. Marah, kecewa. Kalau itu tidak sesuai dengan rencananya, waduh stres dia. Depresi, gimana ini cara mempertahankan apa yang sudah aku kerjakan, yang sudah baik ini bila perlu melebihi. Kalau itu tidak terjadi situasinya kok mepet ya, mepet jurang menjadi hal yang lebih buruk ya, dia bisa hopeless. Karena terus bergumul dengan masalah-masalah yang mengancam apa yang mereka telah capai. Jadi mereka juga bisa kena hopeless. Ya. Nah, apa yang sekarang kita mau pelajari, apa yang menjadi landasan yang kokoh, yang menopang harapan kita di saat terburuk. Itu menjadi penting buat kita. Di saat keadaan terendah, terburuk, atau sebaliknya di keadaan kita yang lagi naik, lagi tertinggi. Apa harapan yang menjadi landasan kita untuk hidup? Karena semuanya itu, baik itu yang di titik terendah, baik itu yang di titik tertinggi, itu tidak sanggup membuat kita bertahan di kehidupan ini. Nah disinilah peran yang namanya doktrin, world view. Ya, kalau mau tahu bahasa yang lainnya, pandangan hidup. Ya, cara memandang dunia. Sebuah sistem kepercayaan yang ada dalam diri kita, pemikiran kita, perasaan kita tentang dunia, tentang siapa kita, tentang siapa Tuhan. Kita perlu memikirkan dengan serius di atas pengharapan apa kehidupan kita diletakkan. Di atas pasir atau di atas rock. Mana belum siap dia. Ya. Jika tidak, saudara, maka kita akan kepikiran terus tentang hidup ini. Kita akan kehilangan pengharapan. Kalau kita tidak memikirkan serius tentang kehidupan kita di dalam Tuhan, perhatikan, maka kehidupan ini akan membuat saudara kepikiran tentang hidup ini. Ayo kita serius memikirkan hidup ini di dalam Tuhan. Ya. Supaya kita tidak kepikiran terus. Ayatnya ngomong kayak gini. Ya. Sorry. Nah, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti. Masalahnya mata hati kita tidak terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang tergantung dalam panggilannya. Betapa kayanya, kemuliaannya, warisannya kepada orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Tapi aku kok tidak ngalami ya apa yang disampaikan sama Efesus ini. Ada yang salah, mata hati kita tidak terang. Mata hati kita blur, mata hati kita juling. Mata hati kita pandangannya pendek ya, yang tidak bisa melihat hal yang jauh, tidak jelas, buram. Perlu kita pertolongan Roh Kudus untuk membuat mata hati kita terang, sehingga kita bisa mengerti panggilan apa yang terkandung dalam pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan kita. Di mana kita menaruh harapan kita
adalah hal yang sangat penting bagi pengalaman sukacita kita. Saudara tahu pengharapan kepada siapa? Istrimu, suamimu, kokomu, cecemu, ya, koko ketemu gede, ya, cece ketemu gede, pacarmu, bosmu, perusahaanmu, di mana engkau menaruh harapanmu, karirmu, prestasimu. Jika kita menaruh harapan kita pada hal-hal yang fana, semuanya fana. Ya, bukan berarti kita tidak boleh mengejar itu, kita boleh ya, tapi jangan taruh harapan kita semuanya di situ. Karena itu bukan pengharapan yang solid, itu cuma pasir yang begitu ada badai, ada banjir akan hancur. Jika kita tidak menaruh harapan kita pada jika kita menaruh harapan kita pada hal-hal yang fana, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kegelisahan, kesedihan, kemarahan, dan kekecewaan. Tetapi jika kita menaruh harapan kita di tempat yang benar, yang tak tergoyahkan, maka kita akan mengalami sukacita sejati. Ya saudara tentu tahu harapan itu siapa, bukan apa. Harapan itu yaitu di dalam Yesus Kristus yang sedang kita renungkan hari ini, yang dalam beberapa waktu ke depan kita rayakan kedatangannya, kelahirannya. Keadaan itu bukanlah sumber dari masalah kita. Oh ini masalahku itu adalah keadaan yang gini, keadaan yang tidak ideal, keadaan yang kurang, keadaan yang banyak hal. Keadaanku sakit, keadaanku terbatas. Keadaan itu bukan sumber masalah yang sebenarnya. Tetapi keadaan hanya mengekspos keadaan kita yang sebenarnya. Siapa diri Anda sebenarnya itu terlihat ketika kita mengalami keadaan-keadaan masalah-masalah yang sulit dalam kehidupan kita. Bahkan promosi sekaligus saat-saat yang baik. Apa yang menjadi mimpi terburuk dan mimpi terindah kita? Apa yang membuat kita takut atau bahagia dapat menunjukkan di mana kita sebenarnya menaruh harapan kita. Aku bahagia kalau aku punya pacar. Seluruh hidupnya diusahakan untuk aku punya pacar. Supaya apa? Aku bahagia. Kamu sedang menaruh harapanmu kepada itu dia. Atau aku gak mau kehilangan pacar, kebalikannya mimpi buruk. Itu mimpi buruk bagi aku. Apalah arti hidupku ya kalau aku gak punya pacar. Aku harus berusaha supaya pacarku ini tetap jadi pacarku. Itu pengharapan yang rapuh. Nah, di mana saudara menaruh harapan, itu akan menghasilkan bagaimana sukacita yang saudara akan alami. Nah, gereja perlu belajar secara mendalam hal-hal yang seperti ini. Alkitab kalau saudara baca, khususnya surat-surat Paulus, itu banyak sekali yang sifatnya filosofi. Nah, kalau kita ingin hal yang praktis-praktis, ya bukan praktis salah ya, yang sederhana, ya, hidup ini akan membuat rumit hidup Anda. Kalau saudara ingin firman Tuhan yang sederhana, ya, yang biasa, yang tidak perlu effort untuk merenungkan, memikirkan, menggali. Hidup yang saudara hidup ini membuat saudara repot nantinya. Kalau saudara tidak mau direpotin dengan firman Tuhan, saudara harus berusaha lebih lagi merenungkan, mencari informasinya, merenungkan, sharing satu dengan lain di dalam kelompok kecil. Saudara akan dibikin ruwet dengan hidup ini. Saudara mau pilih yang mana? Nah, gereja kekurangan hal yang seperti itu. Ya. Nah, ada 3 hal yang kita mau pelajari hari ini, Bapak Ibu Saudara. Yuk. Lanjut. Ayo. Ya. Nah, kita mundur dulu. Ya, mundur. Langsung ini ya. Nah, latar belakang dari firman Tuhan ini adalah bagaimana jemaat Galatia, tadi sudah dibacakan di awal tadi waktu kita berdoa, call to repent, bahwa mereka berbalik dari Injil yang sejati kepada Injil yang palsu. Dan Paulus menegur jemaat di Galatia dengan keras. Kemarin sudah sampaikan, saya tidak sudah sampaikan, teguran keras nih. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari dia. Saudara bisa baca ya. Aku enggak habis pikir ya. Ya. Kamu kok bisa-bisanya berbalik, memindahkan kesetiaanmu kepada hal yang bukan Injil yang sejati. Kamu berbalik, kamu menjadi oposisi dari Injil. Kemarin sudah dijelasin. Ini teguran, ini kondisi jemaat Galatia. Jadi seluruh apa yang kita bacakan ini dalam frame, dalam kerangka yang seperti ini. Lanjut.
Nah, teguran yang berikutnya, ini paling tidak enak saudara. Bayangin kalau saya ngomong kepada saudara, hai orang-orang Malang di RGCC yang bodoh, yang goblok. Kan? Coba, enak enggak? Ini Paulus ngomong kayak gitu, goblok kalian ini. Apakah yang telah menyihir engkau, itu bahasa Inggrisnya, bewitch. Apa yang membuat engkau terpesona, sehingga engkau meninggalkan Injil yang sejati, goblokmu itu loh. Nah gitu loh, kalau Jawa paling enak ya. Ya. Ya adakah, kalau saudara bisa baca, saya tidak bisa sampaikan. Ini yang dihadapi oleh jemaat Galatia. Nah, saudara kalau saya menyampaikan hal seperti itu, wah minggu depan langsung sepi nih. Ya, nggak ada lagi, wah udah enak ke RGCC deh. Aku dibilang goblok, bilang bodoh. Alkitab ngomong, kalau kamu meninggalkan Injil yang sejati, demi Injil-Injil yang lain yang bukan Injil, kamu itu bodoh. Itu yang terjadi ya, itu latar belakangnya. Nah, kondisinya seperti itu. Jadi ayat yang kita baca tadi itu dalam kerangka berpikir yang seperti itu, ya. Nah, saya mau jelaskan lagi ini gambaran besarnya. Ya. Inti teks itu dari 1 sampai 7 itu di tengah. Ya, pertama itu suatu keadaan yang hopeless. Ini 3 bahasan kita. Bagaimana mereka tidak bisa memenuhi hukum Taurat. Mereka tidak bisa menjadi ahli waris. Kenapa? Masih anak-anak. Itu nanti saya jelasin ya. Ya. Dan mereka masih jadi budak, tetapi kata tetapi itu kan penghubung. Suatu keadaan yang bertentangan dengan keadaan sebelumnya. Tetapi, nah ini kabar baik, true hope-nya. Dan hasilnya dampaknya itu di ayat yang 6 dan 7. Karena kamu adalah anak. Ada true hope, ada hopeful life, ada kehidupan yang penuh pengharapan. Dimulai dari hopeless. Kalau kita tidak tahu ke-hopelessan kita tidak bisa melihat keindahan true hope-nya itu. Ya, dan kita juga tidak akan bisa hidup dalam kehidupan yang penuh pengharapan. Nah ini kerangka berpikirnya supaya kita bisa lihat. Nah tapi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa benarkah dari ayat yang kita baca, benarkah orang yang percaya yang masih belum sungguh-sungguh, statusnya adalah hamba menurut ayat-ayat yang tadi sudah saudara baca. Oh kamu masih hamba ya, ini sering kamu melanggar firman Tuhan, masih sering terikat, masih sering gagal. Wah berarti kamu strata kerohaniannya adalah kamu hamba. Kamu harus naik dong menjadi putra, menjadi anak. Anak belum baik. Kamu jadi putra lagi, anak itu masih anak-anak. Putra ini anak yang dewasa. Jadi ada hierarki lagi yang harus kita kejar. Kamu masih hamba, wah itu rohaninya kelas rendah. Karena kamu masih sering jatuh dalam dosa. Tapi kalau harus meningkatkan, kamu harus jadi anak. Anak pun itu belum, kamu harus jadi putra. Jadi kita membuat hierarki supaya kita terlihat lebih baik. Apakah ayat ini ngomongin tentang itu? Apakah status rohani kita berubah? Mood on, mood off, turn on, turn off. Ya. Kalau kita gagal, kita jadi hamba. Aduh kemarin aku gagal ya, tidak bisa mentaati firman Tuhan. Aku hamba ini berarti, budak aku. Tapi kalau berhasil selama seminggu renungan harian tidak pernah gagal, aku putra, aku anak. Jadi turn off. Jadi kadang-kadang putra, kadang-kadang hamba. Apakah ayat itu ngomongin tentang itu? Tentu tidak. Tapi ada banyak orang yang melihatnya seperti itu. Kamu masih hamba, ayo dong semangat dong supaya kamu jadi putra. Kalau putra kamu dapat warisan, warisannya apa? Minta aja apa warisan? Karir yang hebat, promosi. Jadi warisan itu dilihat cuma seperti itu. Itu juga salah pengertian. Ya. Nah, mari kita lihat yang pertama. Hopeless. Ya. Yang kumaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, belum dewasa, masih anak-anak, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, seorang budak, doulos. Ia adalah tuan dari sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian, guardian dan pengawasan, managers. Sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, masih anak-anak, kita takluk juga kepada roh-roh dunia ini. Ini hopeless, ini suatu keadaan yang hopeless. Nah kalau saudara baca di situ, yang kumaksud, apa yang dimaksud sama Paulus? Nah saudara harus mundur sedikit ke ayat yang sebelumnya, di pasal sebelumnya. Ya, nah ini belajar gitu ya. Nah dikatakan di situ, sebelum iman itu datang, iman di dalam Yesus Kristus, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, aturan-aturan hukum Taurat. Bukan cuma di bawah pengawalan, tapi dikurung sampai iman itu
di dalam Yesus Kristus itu nanti dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun, perhatikan. Hukum Taurat itu menuntun kepada bagi kita sampai Kristus datang. Ya. Karena itu supaya kita dibenarkan oleh iman. Sekarang iman itu telah datang. Yesus Kristus telah datang. Kita sedang merenungkan, kita sedang merayakan. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Semua sudah dibaptis toh? Mengenakan Kristus. Ya, di dalam Kristus. Bukan lagi di bawah tuntunan hukum Taurat katanya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kau saudaraku. Ya kan tadinya ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak, heirs. Bahasa Indonesia tidak muncul, ahli waris, heirs, ahli waris. Menerima janji Allah. Baru disambung tadi kan. Nah muncul kan. Yang ku maksud ialah selama seorang ahli waris, heir yang mendapatkan berkat rohani Abraham itu, ya dikatakan child, kamu belum akil balik. Akil balik sebenarnya tidak ada kata akil balik di bahasa Inggrisnya, nggak ada. Ya, Indonesia memunculkan akil balik. Di bahasa Inggrisnya itu cuma child, nepios. Kamu masih anak-anak kecil, anak-anak yang lemah, tidak berpengalaman. Kamu perlu dituntun, ya. Sekalipun kamu ini bos, sekalipun kamu tuan atas segalanya, memiliki segalanya, tetapi kamu itu budak, sama dengan budak. Karena kamu masih anak, masih kecil, masih tidak berdaya. Kamu perlu di bawah pengawasan, manager, guardians, managers. Sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Siapa itu? Gambaran nanti bapak mengutus anaknya. Itu nanti ada penjelasannya di ayat yang keempat. Sesuai dengan waktunya, genap waktunya. Nah, ini masa-masa di mana keadaan hopeless. Karena kejahatan manusia makin bertambah-tambah. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Tuhan kasih hukum. Hukum itu menyatakan kekudusan Allah, karakter Allah yang harus diikuti. Tapi mereka tidak mampu. Sampai nanti yang bisa, yang datang, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang akan menunjukkan itu kepada kita. Nah, ini ya. Dikatakan di situ ada dua, seolah-olah Paulus mau ngomong kayak gini. Ya. Nepios, siapakah Nepios? Siapakah anak-anak itu? Ya, anak-anak itu adalah Rasul Paulus menunjuk kepada kalangan orang Yahudi yang tunduk di bawah hukum Taurat, penuntun dan pengawas. Sekalipun mereka memiliki hak waris sebagai umat pilihan Allah, perhatikan, namun mereka masih anak-anak. Dan tak ubahnya seperti budak, sekalipun mereka adalah anak Allah berdasarkan perjanjian. Tapi mereka katanya Paulus ngomong kepada orang Galatia, meskipun mereka umat pilihan, tapi mereka anak. Hamba sama seperti kamu. Kamu ini kan orang kafir, non Yahudi, tapi kondisinya sama. Ya, dikatakan juga di ayat yang ketiga, demikian. Kata demikian itu artinya apa? Bahasa Indonesia. Sesuatu yang telah dijelaskan sebelumnya, disebutkan sebelumnya, ya. Mengarah kepada sebuah kesimpulan atau hasil tertentu. Ya, biasanya ini menggambarkan konsekuensi logis dari apa yang disampaikan sebelumnya, dari informasi sebelumnya, dari situasi yang ada. Nah, Paulus hendak memindahkan kameranya dari orang Yahudi kepada orang-orang non-Yahudi. Thank you. Terlalu minggir ini. Ya. Paulus memindahkan kameranya dari orang Yahudi kepada orang-orang non-Yahudi. Paulus juga duduk bersama orang-orang Galatia, orang-orang non-Yahudi. Yang menyebut dirinya kita. Artinya baik orang Yahudi atau orang non-Yahudi sama-sama diperbudak. Perbudakan adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Ya, perbudakan adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Nah, konteks ini akhirnya nyambung toh dari apa yang disampaikan sama Paulus. Aku geram, aku marah ya kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia.
yang Paulus hendak berkata kepada mereka, orang Yahudi saja itu loh merupakan anak Allah, Israel. Israel itu artinya pangeran bersama Allah, gagah toh. Ya. Mereka masih budak, sama seperti kalian, sama seperti kita. Mereka masih di bawah pengawasan hukum Taurat sampai nanti waktunya Bapa menuntun kepada Kristus sampai Kristus itu datang. Ya. Mereka masih sama di bawah pengawasan hukum Taurat. Sama seperti kalian ini loh, diperbudak oleh roh-roh dunia. Mereka kan tidak punya hukum Taurat. Makanya Paulus menyampaikan hal yang berbeda. Elementary principles. Mereka kan tidak kenal hukum Taurat. Tapi sama, kamu juga diperbudak. Ya, dengan prinsip-prinsip yang ada. Ya. Nah pada Galatia, surat Galatia ini Paulus menyampaikan hal yang seperti itu. Masa kamu itu sudah mendapat anugerah, mau berpaling dari Injil yang sejati. Mau mengikuti, menambahkan itu, ada istiadat Yahudi kepada apa yang kamu percayai. Goblok kamu. Itu loh maksudnya, ceritanya, gambarnya itu, bodoh kamu. Mereka loh masih diperbudak sama seperti kamu. Nah sekarang kamu sudah dapat anugerah, kamu balik lagi ke situ. Bodoh. Itu loh gambarannya ya. Konteks ayat ini menjadi jelas. Sorry. Status kita sebagai putra-putri Allah bukan ditentukan oleh perbuatan baik kita. Nah saya akan menjelaskan ayat ini, ya bagian ayat ini. Pertama, hal ini menunjukkan bahwa pada masa kepemimpinan Musa, umat Allah telah memiliki kemerdekaan. Mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir, betul ya? Yang dijanjikan kepada mereka dalam perjanjian Abraham dengan Allah. Dan puncaknya sebagai umat Allah yang sudah dimerdekakan, mereka dibawa ke Gunung Sinai. Tuhan kasih hukum Taurat. Ya. Supaya mereka di bawah pembinaan Musa, mereka mengalami Tuhan melalui hukum Taurat itu. Tetapi apa yang terjadi? Bukannya malah jadi baik, mereka menjadi liar. Saudara nanti baca seluruh Alkitab, mereka bahkan kerajaannya terpecah-pecah, mereka dibuang, diperbudak di negeri-negeri asing. Kebangetan memang. Dibebaskan sama Tuhan, ada perjanjian Abraham, Musa yang kasih hukum Taurat, mereka gagal. Nah ini yang mau disampaikan sama Paulus kepada umat Galatia. Mereka itu loh masih diperbudak. Ya, ini adalah gambar, ini yang kedua itu adalah saya mau sampaikan kepada kita semua, ini adalah gambaran dari semua manusia sih sebenarnya, bukan cuma bangsa Israel. Kita kan tidak pernah hidup di dalam hukum Taurat kan, karena kita bukan umat pilihan Allah. Tetapi ada elementary principle yang bisa memperbudak kita di dunia ini. Saudara bisa lihat Maslow yang sering di segitiga itu kebutuhan-kebutuhan manusia sampai akhirnya aktualisasi diri. Nah itu bukankah elementary principle yang kadang-kadang memperbudak kita? Aku eksis, aku itu dianggap jika aku punya sepatu bermerek ini, aku eksis, aku dianggap. Ya, aku baru dikasihi kalau orang-orang melihat aku punya banyak uang. Itu aku dianggap. Itu elementary principle yang kadang memperbudak kita. Uang sendiri tidak dosa, tetapi pengaruh uang itu bisa membuat kita seperti itu. Kalau aku tidak pakai pakaian yang seperti ini, aku dianggap remeh sama teman-temanku. Itu perbudakan. Saudara hidup di dalam perbudakan, saudara hidup di dalam mentalitas budak. Bahkan pelayanan pun bisa memperbudak kita, saudara. Ya. Nah Paulus tidak mau seperti itu. Paulus menguraikan secara lebih lengkap apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dasar ini di ayat 8 sampai 11 nanti. Paulus tahu karena sebagian besar jemaat Galatia tidak dilahirkan sebagai orang Yahudi, mereka tidak tahu hukum. Tapi mereka tahu ada prinsip-prinsip. Kalau kamu mau promosi, kamu harus menjilat yang di atasmu. Wah, itu ya. Kalau enggak bisa kamu. Apalagi kalau kamu itu dari keluarga yang enggak terpandang. Itu kan prinsip-prinsip, basic principle yang bisa memperbudak kita. Ya. Ya. Kita semua dalam arti tertentu berada di hukum Taurat. Bahkan jika kita belum pernah mendengar hukum Taurat itu sekalipun. Mengapa? Karena kita semua berusaha keras untuk hidup sesuai dengan standar-standar yang dilabelkan kepada kita. Minta tisunya. Thank you. Ada standar-standar yang memperbudak kita. Ya.
Ini adalah gambaran orang Kristen kebanyakan. Tahu Yesus datang membebaskan kita dari perbudakan. Tetapi kita masih menghambakan diri kita kepada hal-hal yang lain. Ya. Kita mengalami kebebasan sukacita karena sudah diselamatkan. Tetapi tanpa sadar, orang-orang Kristen seperti saya dan saudara bisa tetap hidup di bawah perbudakan. Bisa enggak? Bisa. Apa yang seringkali memperbudak saudara? Aku harus diterima. Aku harus mengendalikan sesuatu. Dia akan berusaha keras untuk berusaha untuk bisa mengendalikan sesuatu. Kontrol. Aku harus bisa mengalami rasa aman di masa depan. Ini kerja untuk menjamin masa depanku aman, bagus. Ya. Tapi kalau itu menjadi pusat pengharapanmu, itu sia-sia. Galatia disebut tadi, sudah saya baca tadi ya. Gimana, kamu mau berbalik lagi kepada Allah-Allah yang mati. Dikatakan yang miskin dan lemah. Tapi kita tanpa sadar memperbudak diri kita kembali kepada hal-hal yang seperti itu. Ya, demi validasi diri. Wah, jadi ingat siapa ini? Yang LD. Ya, memberi demi validasi diri, itu perbudakan. Melayani, menjadi pengurus di gereja supaya dilihat orang, itu perbudakan. Ngasih persepuluhan supaya diberkati Tuhan, langit terbuka, itu perbudakan. Saudara mengikut Yesus yang telah membebaskan saudara, tapi cara hidup saudara masih di bawah perhambaan. Galatia 5 ngomong, supaya kita sungguh-sungguh katanya Paulus, merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini ada lagunya ya, lagu lama ya. Tak ada lagi kuk perbudakan. Tapi kita kok ya mau tetap diperbudak. Ya, dengan pendapat orang, dengan hal-hal yang lain yang membuat kita diterima, memiliki kekuatan, kekuasaan. Saya tulis di sini, perbudakan adalah keadaan alamiah kita karena dosa. Makanya kenapa kok kita harus mengkalibrasi hati kita terus dengan Injil Yesus Kristus. Ya, perbudakan adalah sifat alamiah kita. Kita ini selalu akan ingin diperbudak oleh sesuatu. Allah menciptakan kita untuk menyembah Allah. Tapi dosa menjadikan kita menyembah ciptaan. Menjadikan berkat Allah itu sebagai Tuhan, menjadi pusat hidup kita. Itu perbudakan. Iya. Saudara sadar mengapa kita kok harus beribadah? Saudara melihat Tuhan sebagai apa sih? Sebagai sarana atau sebagai tujuan hidup saudara? Hubungan kita dengan Bapa ini hanya cuma sebagai sarana. Saudara datang ke gereja, jadi orang Kristen, ibadah tiap minggu untuk apa? Menjadikan Tuhan sarana untuk kepentingan berhala-berhala hati kita? Atau menjadikan Tuhan, Allah Tritunggal, menjadi tujuan hidup kita? Persekutuan dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus dan dengan Roh Kudus, itu menjadi tujuan yang paling puncak dalam hidup kita. Atau kita memanfaatkan Tuhan, menggunakan Tuhan untuk keperluan-keperluan kita. Boleh sih kita berdoa, anak sakit, minta pekerjaan, boleh. Tapi itu landasan yang tidak kokoh. Saudara boleh naikkan dan Tuhan peduli kok. Tuhan peduli, tapi jangan pernah gantikan Tuhan. Jangan pernah gantikan persekutuan dengan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus sebagai hal yang tidak penting buat kita. Ya. Ibadah, nyanyinya semangat. Nanti scroll HP gitu. Kalau scroll HP Alkitab ya enggak apa-apa. Saudara mau memanfaatkan Tuhan untuk apa? Oh, supaya nilaiku bagus, aku datang aja lah store muka. Entar lagi mau ujian kan? Macam mau ujian ya? Mau ujian ya? Aku harus datang nih, kalau enggak nilaiku jelek. Anda telah memanfaatkan Tuhan. Itu mentalitas Buddha. Buddha itu selalu beli dulu, harus bikin sesuatu dulu, harus kasih jasa dulu. Kalau kita hidup sebagai ini, kita hidup di dalam Buddha, sebagai Buddha. Dia udah baik sama aku, ngapain aku baik sama dia? Buddha itu harus menerima sesuatu dulu, baru action. Dia aja gak baik kok, ngapain aku harus buat baik sama dia? Dia aja gak senyum, ngapain dia senyum, ngapain aku senyum sama dia? Itu mental Buddha. Iya.
Dan itu masih banyak di dunia ini, di luar sana dan di dalam gereja. Perbudakan adalah sifat alamiah kita. Siapa sanggup membebaskan kita dari hal ini? Yang kedua. Tapi setelah genap waktunya, ada waktu, ada inisiatif Tuhan, ada rencana Tuhan, ada plannya Tuhan. Tuhan yang berinisiatif, bukan mau-maunya kita. Tuhan telah genap waktunya. Maka Allah mengutus anaknya. Ini yang kita rayakan. Siapa itu Yesus Kristus? Lahir dari seorang perempuan, anak darah. Yang kita setiap minggu baca ya, pengakuan iman rasulinya ya, lahir dari seorang anak darah. Dan takluk kepada hukum Taurat, bayangin. Apa yang tidak bisa kita lakukan, bisa dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia takluk kepada hukum Taurat. Kurang kerjaan kan kayaknya. Kenapa kok bisa seperti itu? Yesus bukan punya mental budak. Yesus punya mental anak tunggal Bapa. Apa untungnya dia mati buat orang-orang yang seperti kita? Tidak ada untungnya mungkin ya. Tapi dia lakukan, dia tunduk di bawah hukum Taurat. Saking merdekanya Yesus, saking bebasnya Yesus, sampai dia mengasihi model seperti kita. Dia tidak takut, dia turun, dia datang ke dunia. Dia sangat merdeka. Kita kan enggak, kita mengampuni kalau orang itu lihat, aku lihat dulu perkembangannya, dia baik enggak ya? Oh baik nih, wah oke lah, enggak apa-apa tak ampun. Ya, tidak seperti itu dengan Yesus. Kalau saudara masih punya pemikiran seperti itu, Anda masih hidup dalam perbudakan dosa. Orang yang merdeka itu bebas mengasihi, bebas mengampuni. Yesus itu loh, dia sangat bebas, dia turun. Dia tidak pakai mikir-mikir, dia turun, dia menyelamatkan kita yang berdosa. Itu berita Injil. Ia diutus untuk apa? Menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya apa? Ini jelas ya, ada perbandingannya, itu sejajar ya. Dia datang takluk kepada hukum Taurat, tujuannya apa? Menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, yang tidak mampu, yang kita anak-anak ini yang tidak bakalan bisa jadi dewasa, terus di bawah pimpinan Tuhan, guardian and managers itu, dan tidak akan pernah menerima warisan rohani yang kekal, sampai kapanpun, itu hopeless. Tapi ada berita sukacita, dia yang tidak bersalah, dia harus turun, tunduk di bawah hukum Taurat, dan dia bisa lakukan. Finish tadi lagunya, it's finished. Untuk saudara dan saya, tidak lagi hidup di bawah pengaruh hukum Taurat. Apa hukum Taurat itu? Kamu dibenarkan jika kamu melakukan. Itu di pasal 3 Paulus ngomong. Kamu dibenarkan jika melakukan, tetapi iman tidak kayak gitu. Kamu menerimanya karena anugerah. Ya, seperti itu. Bukan cuma sekedar membebaskan kita dari tuntutan hukum Taurat. Apa yang disebut? Dia mengangkat kita menjadi anaknya. Yesus kuku sulung kita, abang sulung kita. Dan kita diangkat masuk ke into family, God family, di dalam keluarganya. Loh itu warisan. Bukan dipromosi warisannya. Orang banyak salah, oh warisan ini, wah kalau aku hidup benar, maka aku akan dipromosi. Inilah warisan janji Tuhan. Enggak. Kamu diangkat jadi anak, itu loh warisannya. Kamu berhak menerima warisan rohani. Kenapa? Karena kokomu sudah melakukan itu dan kamu cuma tinggal nunut. Nunut itu apa? Nebeng. Itu yang terjadi. Sampai kapanpun kita tidak pernah bisa akil balik. Dewasa. Dia yang melakukan. Anak tunggal Bapa yang dewasa itu yang melakukan. Ya. Apanya yang genap? Janji Allah. Kalau saudara lihat itu di Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Ular akan meremukkan kakinya, tumitnya. Itu janji Injil pertama. Dan itu digenapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Nunggu 4.000 tahun untuk itu terjadi. Mungkin Anda bertanya kan, kok susah-susah sih Tuhan 4.000 tahun? 20 tahun aja Yesus langsung turun kan enak. Beres semua sudah dunia ini. Saudara pernah berpikir kayak gitu? Ya ngapain lah 4.000 tahun sampai. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, 10 tahun, 20 tahun dari itu, Yesus turun menebus semua dosa manusia. Selesai. Pernah bertanya kayak gitu? Nah saya kasih jawaban. Pertama, kita tidak mungkin bisa memahami Tuhan, kita yang hidup di dalam waktu yang secara kronologis, waktu yang dibuat Tuhan, dan Tuhan itu di luar waktu, kita tidak mungkin memahami. Itu yang pertama. Kedua adalah, kalau saudara pernah mengalami mati lampu, listrik padam. Kalau saudara tahu beritanya bahwa listrik padam dalam waktu cuma setengah jam atau 1 jam. Santai enggak Anda? Santai.
Oh, setengah jam. 1 jam, wah aku masih punya banyak kuota, tenang internet masih bisa nyala nih. Kulkas ya masih ada dingin-dinginnya dikit lah ya, setengah jam, 1 jam. Tapi kalau itu sudah 2 jam, 3 jam, saudara mulai gelisah. Betul ya? Kalau sudah itu terjadi setengah hari, tambah puyeng saudara. Kalau itu terjadi 1 hari, 3 hari, seminggu, ya, sebulan, gila saudara. Kok gak nyala-nyala listrik ini? Aku gak bisa kerja, gak bisa ngapa-ngapain. Begitu listrik nyala, boom. Apa yang saudara lakukan? Wah, bersuka cita. Ya, begitu juga. Apa yang dilakukan Tuhan? Kenapa? Waktunya, nunggu genap waktunya. Karena kejahatan dan kebobrokan manusia, dosa, belum sampai ke puncak-puncaknya. Belum sampai kepada paling situasi yang paling gelap dari kegelapan. Tuhan harus nunggu itu. Secara politis juga ada maksudnya, saya tidak bisa jabarin di sini. Secara budaya juga ada maksudnya. Kenapa kok waktu zaman Yunani berkuasa, Romawi berkuasa? Kenapa? Karena Yunani itu bahasa internasional. Injil gampang diseberluaskan ketika itu, tapi saya tidak bahas banyak. Tuhan tahu, Tuhan memegang sejarah, Tuhan menaikkan pemerintah, menurunkan pemerintah, menaikkan presiden, menurunkan presiden, apalagi cuma bupati, apalagi cuma kecamatan. Dia mengatur semua, mau sampai kecamatan, dia atur semua. Kota ini Tuhan yang atur, bangsa ini dia atur yang atur. Bahkan keselamatan dia turun. Ingat masih ceritanya Yusuf? Dia bikin kelaparan satu dunia untuk mengangkat Yusuf jadi Perdana Menteri. Ya, Tuhan mau apa lu? Nggak, mau apa? Aku yang ngatur semua. Ini yang dilakukan, dahsyat kan Tuhan. Kalau kita belajar ini, wah keren, aku gak perlu takut. Dalam kehidupanku, ada waktu-waktunya Tuhan. Mungkin aku belum lihat. Tapi selama ada aku pegang, aku menaruh harapanku kepada janji yang sejati. Aku gak akan goyah. Itu yang terjadi. Dia menembus kita. Dia bukan cuma membebaskan kita dari penjara. Dia mengangkat kita. Jangan salah. Kalau sudah cuma berpikiran Tuhan menebus dosaku, membebaskan aku dari perbudakan dosa. Itu baru setengah kasih karunia. Tidak cukup. Kata Tuhan, tidak cukup. Aku akan angkat kamu jadi anakku. Gila enggak? Adopsi. Nah ngomong-ngomong adopsi. Itu inisiatif siapa? Bukan inisiatif anaknya. Pilih aku. Pilih aku. Tidak ada. Inisiatif orang tua yang akan mengadopsi anak itu. Betul ya? Lalu dia, tidak ada itu. Dan itu sesuai waktu orang tua itu. Dan yang kedua adalah, kalau yang secara umum, secara sehat, orang yang mengadopsi anaknya gimana? Dia akan pilih anak yang baik. Bayangin kalau sudah mengadopsi, kalau sudah datang ke yayasan, terus yayasannya bilang, Pak, Bapak mau mengadopsi anak ini. Ya, kenapa? Pak, di umur 10 tahun Pak, dia itu sudah menyiksa binatang Pak. Teman-temannya itu Pak, dibully sama dia. Ya. Terus ya, tingkah laku seksualnya itu, waduh Pak, rusak. Sudah jadi mengadopsi? Tidak, saya cari yang lain. Ya, terus belum lagi Pak, dia sakit-sakitan Pak. Wah, Bapak nanti kan keluarin banyak biaya. Saudara akan adopsi? Itu yang dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus kepada kita melalui Roh Kudusnya. Dia adopsi kita dari keadaan kita yang buruk, jahat. Bukankah kita harus bersuka cita waktu merayakan Natal nanti? Kita disebut anak-anak Allah. Ini true hope. Yang berikutnya. Ini kan gambaran yang tadi ya, saya lupa. Lanjut aja lah. Kristus tidak hanya menghapus kutuk dosa yang layak kita terima, tetapi juga memberikan kita berkat yang layak kita terima. Apa itu berkatnya? Bukan promosi, bukan keadaan tubuh yang sehat. Ya itu berkat Tuhan. Tapi bukan itu yang utama berkatnya. Kamu dijadikan anak. Dia bukan cuma membebaskan dari kutuk, dia memberkati kamu berhak menerima berkat ini. Kamu adalah anakku. Warisan rohani kita bukanlah hadiah yang harus dimenangkan. Itu adalah hadiah dari Kristus. Ya, siapa kita? Ya. Nah ini dia pertanyaan. Bagaimana jika ternyata kedewasaan rohani kita itu bukan sesuatu yang kita capai. Melainkan tetapi sebuah perjalanan rohani yang harus kita responi. Kita udah bisa dewasa, kita tetap akil balik di bawah pengawasan hukum Taurat karena hati kita selalu menyembah yang lain yang bukan Allah. Tapi puji Tuhan, Roma ngomongnya seperti ini. Saudara bisa baca sendiri ya. Dia yang memilih, dia yang membenarkan, sampai dia yang menyempurnakan kita. Semuanya dia.
Kalaupun ada kayak gini, ini kan alat bantu saja. Tapi sebenarnya konsepnya adalah kedewasaan itu respon rohani kita terhadap apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Saudara akan bakal dewasa, bisa? Ada yang bisa dewasa? Aku akan dewasa, menjadi serupa seperti Kristus. Tidak mungkin. Saudara harus makin melihat Yesus. Dia telah menjadi anak Allah yang tunggal, yang tunduk kepada hukum Taurat. Supaya aku bebas dari hukum Taurat. Bebas dari basic principle, elementary principle yang ada di dunia ini. Ya, hopeful life. Karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh perbuatan Allah. Tuhan bukan cuma sekedar menjadikan kita anak. Melalui Roh Kudusnya Tuhan memberikan kita pengalaman sebagai anak. Beda enggak? Kita memilih pengalaman bahwa Allah, Yahweh adalah Bapa kita, Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita, Roh Kudus adalah penolong kita. Kita akan mengalami pengalaman-pengalaman kita sebagai anak Allah. Tapi aku kok enggak ngalami ya, aku enggak ngerasakan ya. Mari kita sama-sama kembali kepada berita Injil ini. Allah yang berjanji, kamu akan mengalami experience, mengalami bersama-sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang menyatakan Yesus. Yesus menyatakan Bapa. Bapa yang mengutus Yesus. Bapa yang mengutus Yesus, Yesus yang mengutus Roh Kudus. Ini ketiga Tritunggal yang bekerja di dalam diri kita. Inilah yang harus menjadi puncak dari tujuan hidup kita. Bersekutu dengan Allah. Ada yang lebih tinggi dari itu enggak? Ada yang lebih tinggi dari kita bersekutu dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Tidak ada. Kita dijadikan anak, kita punya pengalaman, kita bisa berseru, ya Abba, ya Bapa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih uring-uringan dengan mendidik anak? Mendidik anak itu berat loh saudara. Parenting berat loh. Di dunia yang seperti sekarang berat enggak? Berat. Apa kalau saudara single mom, single father, berat. Tapi target saudara bukan jadikan anak ini pinter supaya enggak jadi seperti papa mama. Papa mama banyak bikin kesalahan, kamu enggak perlu. Itu enggak cukup dengan prinsip seperti itu. Saudara harus lihat waktu engkau mendidik anak, saudara melihat itu sebagai hubunganmu dengan Bapa. Berpengalaman dengan Bapa melalui Yesus Kristus bersama Roh Kudus. Gimana ibu-ibu kalau masak? Ngomel enggak? Jadikan memasak itu Bu Tina, hubungannya dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, menikmati. Yang masak mana, ada pesanan lagi, banyak lagi. Nah, mungkin. Nanti kalau enggak ada, iya kan? Ayo, mari kita lihat, apapun itu. Jadi kita bukan budak. Aku harus kerja keras. Kenapa kok kerja keras? Ya supaya ada jaminan nanti ke depan. Enggak cukup saudara. Saudara harus melihat pekerjaan saudara sebagai bagaimana Bapak berpengalaman dengan saudara sebagai anaknya. Di dalam pekerjaan saudara. Di dalam pendidikan anak-anak. Di dalam romantika saudara. Percintaan saudara. Persahabat saudara. Allah mau kita berpengalaman sebagai anak dengan Bapaknya. Di semua lini kehidupan kita. Itu yang Tuhan Yesus mau. Itu yang berita hari ini bisa saya sampaikan. Sorry. Kalibrasi hati kita, selesai. Tanpa Injil, kita semua tetap dalam keadaan diperbudak oleh roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan tidak dapat menerima warisan rohani. Tidak dapat menerima warisan rohani. Apa warisan rohaninya? Tadi itu loh, persekutuan dengan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Gak ada warisan yang lebih tinggi dari itu. Ada enggak? Bukan tubuh yang sehat. Ada nggak kita masih berdoa, buat apa Yesus tinggal dalam, Roh Kudus tinggal dalam hatiku. Keadaanku loh enggak baik-baik banget. Dari dulu sampai sekarang tetap aja gitu enggak baik-baik. Ngapain? Itu sama seperti orang Israel loh, dikasih mana, ingetnya daging di Mesir. Ngapain aku dibawa ke sini Tuhan? Aku lihat Tuhan tiang awan tiang api, makannya cuma mana. Coba diganti dengan saudara. Ngapain aku ke gereja, jaga hidup kudus. Ya, hidupku enggak baik-baik amat, enggak berubah-berubah. Tidak ada perubahan apa-apa.
Kita itu budak. Kita memperlakukan Tuhan seperti Doraemon. Ya, banyak khotbah-khotbah yang seperti itu. Kalau kamu bikin ini, kalau kamu setia dalam perkara kecil, maka kamu akan mendapat perkara yang besar. Dicari bukan perkara besarnya. Apa ini ya? Perkara besar ini, aku tahan. Aku harus setia dalam perkara kecil. Karena Tuhan nanti masih mempromosikan aku. Itu budak. Budak itu. Salah ayat lagi, salah konteks lagi. Itu budak. Ada banyak ayat-ayat yang salah. Nah, melalui Injil, Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara sebagai yang berhak menerima warisan rohani dari Bapaknya. Sehingga melalui Kristus kita juga mendapatkan, ini dia, warisan rohani sebagai anak Allah. Apa itu? Nah ini dia, melalui Injil kita secara hukum mewarisi hak yang sama dengan Yesus, yang Yesus terima sebagai anak tunggal Bapa. Kita dapat mendekati Allah seolah-olah kita seindah, seheroik dan seiman dengan Yesus sendiri. Padahal kita bobrok, goblok, ancur-ancuran. Tapi Yesus, Bapa memandang, melihat Yesus. Keren gak? Ini warisannya. Allah menghormati kita sebagaimana Ia menghormati anaknya yang tunggal. Kita hidup dengan kepala tegak sekaligus dengan hati yang rendah hati. Kita tidak mudah sombong, kita juga tidak takut kalau dipromosi. Oh jangan aku mau rendah hati, tidak perlu dipromosi. Enggak, kita tidak takut. Kepala kita tegak, tapi juga sekaligus hati kita rendah. Keberadaan kita sebagai anaknya menghilangkan rasa takut akan kehilangan penerimaan atau pengakuan, kendali, kenyamanan dan kuasa yang merupakan akar dari banyak perbudakan kita. Lanjut. Aplikasi hati kita. Kita perlu memberikan waktu kita yang berharga, bukan menyisihkan. Apa? Menyisihkan apa lagi? Ya, menyisihkan itu kan sisa-sisa. Menyediakan waktu kita yang berharga untuk mempelajari karya anak tunggal Bapa. Meminta Roh Kudus untuk menerangi kita dan menjadikannya nyata dalam hidup kita. Berpengalaman di dalam diri kita. Ada 52 minggu 1 tahun. Itu 52 minggu yang paling berharga kita sebagai tubuh Kristus beribadah. Tapi kadang-kadang kita memperbudak, memperhamba diri dengan hal-hal yang tidak penting. Saya sebisa mungkin kalau anak saya basket, ke gereja harus ibadah. Entar bentrok sama, tak antar mau kemana, gereja mana, yang buka pagi-pagi, nanti diantar ke situ aja. Tak ada barengin gitu. Beribadah sebagai umat Tuhan bersama-sama. Kita perlu berseru, berdoa kepada Bapa sebagai tindakan yang spontan, bukan mekanik, spontan, natural. Sepanjang hari, setiap hari 24 jam kita perlu belajar untuk bertanya, apakah yang saya lakukan ini seperti budak atau seperti anak ya Bapa? Apakah hari ini aku berlaku sebagai budak atau sebagai putramu? Seperti putramu yang tunggal Yesus Kristus. Aku menjadi putra tetangga, anak tetangga. Belajar untuk merenungkan Alkitab, untuk menghubungkan dengan doa kita. Dengan apa yang kita pelajari, dan pelajaran yang kita pelajari dengan doa kita. Doakan apa yang kita pelajari, yang kita renungkan. Pelajari dan renungkan apa yang kita doakan. Serukan, ya Abah, ya Bapa. Itu warisan rohani kita. Itu kedatangan Tuhan untuk membuat kita tidak tunduk lagi kepada hukum Taurat, perbudakan, tetapi menjadi anak-anak tunggal Bapa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu. Tuhan memberkati firman Tuhan hari ini. Tuhan mengerjakan apa yang Tuhan sudah mulai dalam diri kami. Kami putra putri-Mu Tuhan. Kami tidak lagi diperhamba oleh apapun, diperbudak oleh apapun. Kami bebas karena Engkau telah melakukannya buat kami semuanya. Terima kasih, kami ucap syukur, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di waktu-waktu Natal ini, menjelang Natal ini, sehingga kami bisa merenungkan lebih dalam lagi apa yang Tuhan sudah kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan memberikan persembahan.
Shalom RGCC, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Anda dapat memberi persembahan dengan cara mentransfer ke rekening gereja ataupun melalui QR, melalui aplikasi-aplikasi yang tercantum di samping saya. Dan jika Bapak Ibu ingin memberikan secara cash, maka Bapak Ibu bisa mengambil amplop di meja asyir di belakang. Kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita semua berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas setiap berkat anugerah yang telah Tuhan berikan. Kami mengucap syukur karena pengorbanan-Mu di kayu salib sudah menebus dosa kami. Kami mengucap syukur juga pada kesempatan kali ini kami diizinkan untuk mengumpulkan persembahan. Kami berdoa persembahan yang kami kumpulkan dapat menjadi berkat untuk pelayanan di tempat ini, untuk mendukung pelayanan gereja di tempat ini juga. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami dengan berlimpah-limpah dan menjadikan kami perpanjangan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church. Di tempat ini kami memiliki hashtag Home for the Imperfectness, di mana ini adalah rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang mau berubah dan berbuah bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Diperlengkapi sebagai seorang pemimpin, serta memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui pertolongan Roh Kudus dan melalui Injil Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama beribadah dan bertumbuh di tempat ini. Tuhan memberkati. Beberapa pengumuman yang harus diperhatikan. Pertama, minggu depan kita akan merayakan Natal bersama Undivided seperti yang sering kita dengar dalam pengumuman tanggal 8, tetapi perhatikan tempatnya bukan di sini. Karena kita akan move ke Hugo's Cafe. Hugo's Cafe. Ya itu tempat dulu kita pakai ibadah di situ ya. Nah Hugo's Cafe sekarang tidak seperti dulu yang gelap, yang lebih cenderung image-nya itu kepada pub dan sebagainya. Kita pernah merasakan itu belasan tahun gitu ya, bau rokok. Enggak, kita sudah berubah sejak pandemi itu menjadi seperti resto dan cafe aja. Jadi lebih terang. Ya, kalau dulu masa kegelapan itu, zaman kegelapan memang gelap benar-benar. Kalau kita pulang ibadah mandi lagi, keramas lagi. Ya tapi puji Tuhan selama 15 tahun sekian anak-anak kita enggak pernah ada yang kena paru-paru, enggak ada. Itu mujizat Tuhan ya, kasih karunia. Nah kita itu tapi sudah enggak bawa rokok lagi. Ya, kenapa? Karena tempatnya di sini tidak memungkinkan kelistrikannya untuk bisa mensupport acara ini. Juga akan mengganggu. Ya pakai alat yang minimalis kayak gini mengganggu saudara. Bergetar, apalagi pakai sound horeg gitu, wah tambah ya. Runtuh langsung ininya. Ya, jangan datang sendirian, datang dengan bestie. Ya, datang dengan temannya aja. Daftar dulu tapi karena tempat duduk terbatas, karena juga itu enggak terlalu gede juga di situ ya. Karena kita juga pernah di situ. Daftar dulu ya supaya kita bisa mempersiapkan tempatnya. Di situ ya, di Hugo's Cafe. Bagi yang belum tahu Hugo's Cafe itu di Cyber Mall, di sebelahnya MCP, di basementnya. Di basementnya itu ya, di tempat parkir mobilnya di sana, itu di situ. Nah, saudara bisa tanya orang di situ, oke? Ya, apa lagi? Sudah? Ajak teman saudara, oke? Mari kita bangkit berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Mari putra putri. Siapa kita, identitas kita? Anak, putra, putri Allah. Allah akan berbagi, Yesus Kristus akan berbagi kemuliaannya di kekekalan bersama kita. Saudara pengen? Atau promosi bosmu itu jauh lebih penting dari berbagi kemuliaan bersama Yesus? Saudara pengen? Itu yang akan Yesus lakukan bagi kita. Akhirnya pulanglah jemaat Tuhan, gereja Tuhan, putra putri Allah. Anak-anak Allah yang menjadi ahli waris, yang menerima warisan yang sudah dijanjikan oleh Allah melalui Abraham, Ishak dan Israel. Itu menjadi bagianmu di dalam Yesus Kristus. Allah mengutus Yesus Kristus tunduk kepada hukum Taurat supaya engkau tidak lagi tunduk kepada hukum Taurat.
Tidak lagi tunduk kepada nilai-nilai sistem dunia ini, roh-roh dunia ini. Tetapi kepada Yesus Kristus yang sudah melakukannya itu, engkau hidup. Engkau memberikan hidupmu, memberikan hatimu. Engkau tidak diperbudak lagi, engkau bebas. Dan biarlah berita Natal ini juga sampai kepada teman-temanmu, kantormu, di sekelilingmu. Beritakan itu, mereka yang masih diperbudak, masih diperhamba. Mereka menerima kabar baik ini. Engkau enggak perlu tunduk kepada perbudakan. Karena Kristus telah melakukannya buat kita semuanya. Terima kasih engkau diterima bukan karena engkau berbuat baik. Tetapi karena Allah yang sudah berbuat baik terlebih dahulu melalui Yesus Kristus. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tritunggal yang mulia yang hebat menyertai kita sampai selama-lamanya. Kami ucap syukur, kami berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal. Tetap jaga kesehatan, tetap hati-hati di jalan, supaya nanti bisa kumpul-kumpul lagi bersama keluarga. Oke? God bless you.